Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di live podcast Daksinarga TV dan Radio Suara Daksinarga di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat 27 Desember 2024. Dan kita berjumpa lagi di live podcast bersama Brin. Dan tentunya ada banyak informasi yang seperti biasa kita sampaikan, kita hadirkan informasi-informasi untuk menambah wawasan dan juga informasi mengedukasi untuk Kargo Sinarga. Nah, kali ini ada yang lebih menarik karena obrolan kita, tema di kesempatan pagi hari ini beda dari seperti yang biasanya ya. Nabi sudah bersama seorang narasumber yang sangat istimewa. Obrolan kita pagi hari ini adalah peran arkeolog Indonesia studi sejarah evolusi manusia. Dan telah hadir di studio narasumber dari BRIN, ada Dr. Thomas Sutekna yang tentunya akan memberikan banyak informasi untuk pemirsa Daksinarga TV dan juga pendengar Radio Suara Daksinarga. Kita sapa dulu, selamat pagi Dokter. Pagi ya, mungkin bisa dipakai mic-nya Dokter. Ya. Selamat pagi Mas Abi. Dan tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri nih Dokter. Terima kasih. Karena di pagi hari ini obrolan kita sangat berbeda seperti yang sebelumnya. Nah, ini terkait dengan peran arkeolog Indonesia studi sejarah evolusi manusia. Nah, kalau bicara tentang evolusi manusia jadi ingat pelajaran waktu SMP nih Pak. Jadi ingin mendengarkan ceritanya Pak Dokter ini. Nah, tentunya menarik nih Pak Dokter. Dan sebelumnya aktivitas keseharian nih Pak Dokter ini apa nih Pak? Selain penelitian mungkin. Iya, selain penelitian ya kita biasanya ya selain karena kita peneliti, jadi kita tentu saja menyiapkan keluaran untuk artikel dan sebagainya, dan juga pembimbingan untuk mahasiswa baik untuk S2 maupun S3. Jadi seorang dosen ini? Enggak dosen, kita peneliti ya, kebetulan kita di peneliti di BRIN. Dan ya saya karena asli Wonosari, jadi saya itu minta izin untuk bisa berkantor di BRIN Wonosari di Pelayan itu. Kemudian kepala pusat riset yang ada di Pelayan, Pak Satrio, itu memang minta untuk berbagi lah, bukan hanya tentang pertanian dan pangan, tapi juga bidang yang lain. Jadi selama ini kalau nggak ke lapangan, saya berkantor di Pelayan, di Gading itu ya, di BRIN Gading ya, betul. Nah, tadi Pak Dokter bilang dari Wonosari. Nah, aslinya Bapak ini dari mana nih Pak? Saya tuh lahir di Baleharjo. Di Baleharjo Wonosari ya. Kemudian SD juga di situ sampai SMA. SD saya di SD Kanisius 2, kemudian SMP di SMP Kanisius, SMA 1. Kemudian ya udah, setelah itu saya nggak pulang-pulang. Merantau kuliah di UNS Solo, kemudian di UI, dan terakhir kemudian di Australia. Ya, jadi panjang. Kemudian sekarang dengan BRIN ini ada kesempatan untuk pulang kampung ini sebenarnya. Jadi pulang kampung untuk ininya Ya, bahagia sekali nih Abi bisa satu kursi dengan Pak Dr. Thomas ini ya. Tentunya beliau adalah anak Gunung Kidul asli gitu ya. Iya betul, saya dari Gunung Kidul. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri nih pemirsa Daksinarga TV dan juga pendengar Radio Suara Daksinarga. Kita memiliki sosok yang tentunya belum pernah kita lihat. Ternyata di Kabupaten Gunung Kidul ini ada sosok yang sangat berprestasi dalam bidang arkeolog. Nah, tentunya ada banyak cerita-cerita nih Pak Thomas nih ya, mungkin bisa cerita. Nah, terkait dengan peran arkeolog Indonesia studi sejarah evolusi manusia nih, sebenarnya apa sih arkeolog itu apa? Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak Thomas. Ya, sebenarnya yang saya maksudkan arkeolog bukan arkeolog ya, tapi arkeologi ya. Jadi disiplin ilmunya. Karena arkeolog kan orangnya ya. Orangnya ya. Ya betul. Jadi arkeologi itu salah satu disiplin ilmu yang memang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu, di masa purba dulu, melalui tinggalan budayanya, ya, jadi tinggalan materi yang ditinggalkan. Jadi
dulu dikenal dengan ilmu purbakala ya. Yeah. Tapi sekarang banyak orang udah semakin tahu ilmu arkeologi seperti apa. Jadi ada perbatasan yang dekat dengan ilmu sejarah, antropologi dan sebagainya. Kalau sejarah berkaitan dengan peristiwa tentang dokumennya, tapi arkeologi berkaitan dengan benda-benda yang ditinggalkan manusia di masa lalu. Mulai dari masa ketika di Indonesia atau dunia ini dihuni oleh manusia purba, yang banyak kita kenal lah. Di Indonesia kan ditemukan Homo erectus dan sebagainya. Kemudian sampai manusia modern awal atau Homo sapien yang tentu saja memiliki otak lebih baik daripada Homo erectus yang dulu. Kemudian sampai manusia modern seperti kita sekarang ini. Nah, itu Indonesia itu gudangnya. Indonesia itu oleh ilmuwan dunia dianggap semacam kayak laboratorium alam ya. Karena apa? Kalau kita ngomong manusia purba saja ya, yang kita temukan di Sangiran, di Jawa dan sebagainya, dan akhir-akhir ini kita temukan juga di Pulau Flores, itu manusia purba yang ditemukan di seluruh dunia ini 60%-nya itu ditemukan di Indonesia. Ya itu terutama di Jawa ya, di kelompok Sangiran, Ngawi, Trinil. Kalau kita ingat pelajaran sekolah dulu ada Dubois yang menemukan tulang-tulang dulu namanya Pithecanthropus erectus ya, betul. Javanicus ya betul ya. Sekarang memang ya sama sebenarnya, cuma sekarang namanya diganti Homo erectus. Homo karena memang sudah memiliki ciri-ciri berarti manusia. Homo itu kan manusia ya. Erectus artinya udah berjalan tegak. Sehingga sekarang orang lebih familiar dengan menyebut Homo erectus. Nah, selain itu arkeologi itu juga meneliti tentang tidak hanya tentang manusianya itu saja ya, tapi benda-benda yang dihasilkan, kemudian cara-cara hidupnya zaman dulu seperti apa, kemudian proses perubahan budaya zaman dulu. Jadi di arkeologi, terutama di arkeologi prasejarah itu kan ada pembabakannya ya. Mulai dari masa Paleolitik yang paling awal, mulai sekitar 1 sekian juta tahun yang lalu, hingga masa mendekati sejarah, masa-masa orang mengenal logam awal. Jadi itu perjalanan yang panjang sekali. Dan itu semuanya kita temukan di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hampir semuanya ada. Kecuali manusia modern. Manusia purba memang hanya kita temukan di beberapa tempat, terutama di Jawa Tengah, kemudian terakhir-akhir ini ada di Pulau Flores tersebut. Tapi kalau untuk manusia modern, hampir di seluruh Indonesia kita temukan situs-situs manusia modern seperti kita yang sering disebut Homo sapien itu dari ujung barat sampai ujung timur kita temukan, dan itu sangat menarik karena kita bisa tahu perkembangan teknologi di masa itu, kemudian kita juga mempelajari kondisi lingkungan dan perubahan iklim dan sebagainya. Nah, kalau mendengar ceritanya Pak Thomas ini jadi menarik nih ya. Jadi apakah dari Indonesia saat ini, Indonesia di Pulau Jawa ini, apakah dari peradaban dunia ini diawali dari sini atau seperti apa sih Pak Thomas? Nah, ya, jujur saja itu memang pertanyaan sering dilemparkan ke kita sebagai orang arkeolog, apakah jangan-jangan seperti cerita Atlantis dan sebagainya, jangan-jangan Indonesia menjadi awal peradaban dunia. Kan akhir-akhir ini juga kita kerja bersama-sama teman-teman Australia. Dulu kita juga berhasil melakukan dating untuk rock art di Sulawesi. Jadi rock art itu gambar cadas. Ya itu umurnya udah lebih dari 50.000 tahun dan ternyata itu tertua di dunia. Dan itu contoh-contoh apakah jangan-jangan kebudayaan awal itu dari Indonesia ya. Kita belum bisa menjawab itu. Kalau kita berkaitan dengan evolusi manusia, sejauh yang kita tahu, manusia artinya manusia yang sudah kita sebut manusia, entah itu manusia modern atau manusia purba, itu yang tertua memang kita temukan di Afrika. Itu lebih dari 2,5 juta tahun yang lalu, yang kemudian disebut dengan Australopithecus itu. Kan ada Australopithecus afarensis, Australopithecus Africanus dan sebagainya. Jadi itu memang dari sana, dari Afrika. Demikian juga dengan manusia modern ya. Manusia modern itu diyakini oleh ilmuwan dunia bahwa cikal bakalnya berasal dari Afrika. Sekitar 100.000 lebih, mungkin 100.000 tahun yang lalu itu mulai hijrah keluar dari Afrika. Dan
kita tengarai, kita indikasinya masuk Indonesia itu antara 70.000 tahun yang lalu hingga 63.000 tahun yang lalu di Indonesia. Tapi kita tahu di Australia itu ditemukan manusia modern seperti kita itu sekitar 65.000 tahun yang lalu. Artinya mereka mau nggak mau ya harus melewati kepulauan Indonesia untuk mencapai ke Australia, ya kan? Nggak mungkin mereka dari Afrika langsung menyeberangi Samudra India gitu. Ya itu kenapa Indonesia berperan penting dalam menelusuri atau merangkaikan sejarah evolusi manusia. Nah menarik nih disampaikan Dr. Thomas ya, ketika Akbar evaluasi tentunya harus melewati Indonesia. Nah tentunya ada peradaban baru nih Pak. Nah bagaimana sih manusia purba ini, awal ini peradaban untuk bisa menyebar ke wilayah lain dan harus melewati Indonesia? Apakah Indonesia ini juga pada zaman dulu seperti ini atau ada evolusi perubahan daratan atau seperti apa nih Pak Thomas? Iya betul lagi Mas Abi. Jadi betul sekali bahwa kalau kita bicara tentang peradaban purba ya, kita sebenarnya tidak lepas dengan paleogeografi. Paleogeografi itu apanya? Geografi purba ya. Ke landscape dan sebagainya, kondisi bumi di zaman purba dulu. Jadi ada yang mungkin kita semua masih ingat ya, pelajaran SMP SMA, ada yang disebut zaman es ya, atau kalau dalam ilmiahnya disebut zaman glasiasi. Sementara zaman pencarian es disebut interglasial. Ya, ketika zaman glasial, zaman es itu laut-laut dangkal, ya, karena semua air itu ditarik ke daerah dingin dan dua kutub utara dan selatan dan juga daerah-daerah yang tinggi, sehingga laut-laut ini menjadi hilang airnya. Jadi dalam catatan sejarah bumi ini, last glacial maximum artinya zaman es terakhir, puncaknya zaman es terakhir itu terjadi sekitar 19.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Itu menyebabkan muka air laut ini turun 100 hingga 120 meter. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, bukan pulau tapi laut-laut dangkal, yaitu laut Cina Selatan, laut Jawa, kemudian laut Arafuru, itu kering sehingga di bagian barat itu membentuk semacam daratan, kemudian savana, kemudian seolah-olah menggabungkan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan daratan Asia. Nah, daratan-daratan dari laut kering inilah yang kemudian dulu disebut jembatan darat itu. Ini memungkinkan manusia purba atau manusia modern ataupun hewan-hewan purba menyeberang dari Asia daratan ke kepulauan Indonesia, tapi hanya berhenti sampai di Jawa, karena Jawa dan Bali ya, karena kemudian di timurnya Indonesia itu tidak pernah bergabung, ya. Di timur Indonesia? Bukan di timur Indonesia, maaf, di timur Indonesia bagian barat. Kayak ada Pulau Sulawesi, kemudian Sunda kecil. Kalau di barat tadi kan namanya paparan Sunda ya, yang kering tadi. Kemudian di tengah Pulau Sulawesi, Jawa, Bali, NTB dan juga NTT, sama beberapa pulau di Ambon, itu masih menjadi satu. Selalu dikelilingi oleh laut, karena dia dikelilingi oleh palung. Jadi kedalaman lautnya lebih dari 120 meter, sehingga disebut oleh, kalau kita pelajaran SMP SMA dulu ada garis Willis ya, yang membedakan antara fauna atau binatang yang bagian barat di paparan Sunda dengan yang di tengah itu, yang di Walesia itu sebutnya, atau Wales itu artinya Oceanic Island, artinya pulau-pulau yang memang dikelilingi oleh lautan, sehingga kalau ada binatang atau manusia yang ke sana, dia harus menyeberang. Nah, satu lagi di Indonesia bagian timur yaitu Papua, ketika zaman es dia bergabung dengan Australia, karena Laut Arafuru ini kering, sehingga kita tidak heran kalau di Papua kita temukan kanguru, kita temukan burung-burung besar kayak kasuari yang ada di Australia tentu saja. Karena dulu masih bergabung dengan, masih menyatu daratan dengan Australia. Betul. Kemudian kita temukan juga marsupial, koala kita. Tapi itu tidak kita temukan di bagian barat maupun tengah. Demikian juga fauna yang ada di barat kayak harimau, kemudian badak, kemudian kera-kera besar, itu nggak pernah kita temukan di
Indonesia Tengah maupun Timur, karena mereka nggak bisa berenang. Kita temukan sekarang itu memang dibawa oleh persebaran manusia modern awal sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. Jadi perubahan kondisi laut dan juga lingkungan pada zaman es ini yang menyebabkan atau memungkinkan manusia dan binatang purba untuk menyeberang hingga masuk ke Indonesia. Dan betul sekali, memang ada kejadian-kejadian alamiah yang menyebabkan mereka bisa menyebar sampai ke pulau-pulau Indonesia. Jadi memang sejarahnya seperti itu ya Pak, ternyata. Iya betul. Juga, ya. Ya betul. Jadi itu menarik sekali karena Indonesia ada di tengah-tengah ya. Kita semacam kayak di pertemuan di persilangan ya, dari Asia daratan dan juga persilangan dengan benua Australia. Dan juga ada dua samudra kita tuh, Samudra Pasifik dan juga Samudra India. Jadi memang kalau tadi disebutkan bahwa awal itu memang dari Afrika ya Pak ya, untuk persebarannya kan. Iya betul. Indonesia. Sejauh ini data arkeologi maupun data paleontologi itu memberikan informasi pada kita bahwa manusia purba awal kita temukan di Afrika, demikian juga dengan manusia modern yang seperti kita ini kita temukan di Afrika. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih Pak, dari Pak Thomas ya, terkait dengan arkeologi tadi, memang banyak disampaikan ya, ada yang menarik. Nah, di Indonesia persebaran itu seperti apa sampai sejauh ini Pak? Apakah juga memang menjadi pusat penelitian atau seperti apa nih? Ya, Indonesia sejak zaman kolonial Hindia Belanda itu sudah menjadi semacam kayak target penelitian ya. Jadi sejak zaman Belanda awal-awal abad 19 itu sudah menjadi tempat penelitian, sehingga kemudian ditemukan Homo erectus itu yang ada di Trinil ya, di Ngawi dan di kelompok Sangiran itu awal-awal sekali. Kemudian menginjak kehidupan yang kemudian manusia modern awal seperti kita ini sejak sekitar 70.000 tahun yang lalu, itu pun Indonesia menjadi ajang penelitian. Dan tentu saja para arkeolog Indonesia juga ambil bagian di situ untuk melakukan survei dan juga penelitian. Dan dengan kerjasama ini memang kita bisa memungkinkan kita bisa merekonstruksi sejarah perkembangan manusia dan budayanya serta lingkungannya di masa purba dulu. Dan kita sekarang sudah memiliki mungkin ribuan situs arkeologi dari Sabang sampai Merauke, dan yang masih perlu tangan-tangan para ilmuwan ini untuk mengembangkan lebih lanjut. Ya, kita sampai sekarang juga terus mengembangkan itu agar situs-situs arkeologi ini, terutama yang dari masa prasejarah, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dan bagi masyarakat setempat juga. Kalau situs arkeologi yang berkaitan dengan masa sejarah banyak sekali ya. Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan dan sebagainya. Banyak sekali yang lain, ada masa-masa masa-masa Islam, masa-masa Hindu-Buddha, masa-masa kolonial, banyak sekali situ arkeologi. Tapi yang masa dimulai prasejarah ya betul. Kalau masa prasejarah ini memang harus perlu banyak dikuak. Kenapa? Karena kita tidak lagi bisa bertanya. Yang tersisanya tulang-tulang, kemudian alat-alat batu, itu kan nggak bisa kita wawancara kan. Betul. Jadi kalau yang masa-masa modern itu mungkin masih sudah ada tulisan ya, banyak ada zaman-zaman Hindu-Buddha sudah ada prasasti, sudah ada buku-buku kuno yang itu. Kemudian masa Islam juga selain ada artefak, juga ada dokumen. Masa prasejarah ini yang harus kita harus betul-betul kita teliti dengan sangat hati-hati gitu. Karena tidak ada yang ditanyain. Nah, kalau dari Pak Dr. Thomas sendiri nih ya, terkait dengan prasejarah tadi ya, kalau tadi yang disampaikan yang modern sudah tentunya bisa kita pelajari. Nah, yang prasejarah ini seperti apa nih Pak? Bagaimana sih awal kita mempelajari bahwa hal itu bisa kita ukur lama dan tidaknya, kemudian bagaimana evolusi dari pertama sampai peradaban ke manusia baru ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ini menarik ini ya. Memang ya semua arkeologi termasuk arkeologi sejarah masa Hindu-Buddha maupun sampai kolonial itu, karena yang sampai kepada para arkeolog sekarang kan fragmentaris ya. Itu juga susah walaupun ada dokumennya. Nah, ini kita kalau masa prasejarah itu sama sekali nggak ada dokumen. Sehingga kita yang hanya menemukan
benda-benda arkeologis yang ada di situ-situ. Jadi biasanya penelitian arkeologi kita awali dengan survei dulu ya. Kadang-kadang ada yang survei secara mandiri, artinya berawal dari hipotesis arkeolog ini. Oh, ini harusnya di sini ada. Kita survei jalan. Kemudian kadang-kadang kita ada informasi dari masyarakat setempat. Umpamanya kita datang ke sebuah situs kayak kemarin mulanya kita di Flores ya. Ini contoh yang cukup baru. Datang ke sana kita survei dulu. Ada beberapa situs yang sudah dikerjakan zaman Belanda dulu, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita sudah menemukan jejak-jejak banyak di permukaan, mungkin di situs gua atau di situs terbuka ya. Kadang-kadang ada yang ditemukan di gua, ada yang ditemukan di tempat terbuka ya. Kayak di Sangiran itu kan tempat terbuka. Di Flores itu ada yang terbuka dan ada yang di open site istilahnya ya, di tempat terbuka. Karena zaman dulu manusia purba, manusia modern awal kan masih mengembara benda-benda. Nah, setelah kita ketahui ada indikasi, punya ada artefak batu, ada persebaran tulang-tulang di permukaan, itu biasanya kemudian kita mapping dulu, ya. Jadi awal-awal kita mapping dulu, kita plot, kita gambar, kita petakan, kemudian itu panjang memang, dan kita kadang-kadang install itu dengan satelit untuk mengetahui koordinat. Kalau memang itu potensial, kemudian kita planningkan untuk membuat penggalian, namanya ekskavasi dalam arkeologi ya. Sistem ekskavasi ini kita lakukan setelah survei ekskavasi. Nah, dalam ekskavasi ini biasanya kita menggali itu sedikit-sedikit, cuma tiap senti tanah itu kita garuk pakai cetok gitu, sama kuas, sama kadang sudip itu kita pelan-pelan. Kemudian semua temuan itu kita ukur dengan total station nantinya, kita terhubung dengan satelit. Jadi kita tahu posisi aslinya. Karena kita menggali, artinya kita udah merusak situs kan. Karena kita gali, karena kita nggak bisa mengembalikan lagi ke posisi aslinya, sehingga kita rekam sampai detail ya. Dan nanti pelan-pelan sampai di atas ke bawah, terus kita rekam. Nah, teorinya kan barang-barang kalau kita gali, yang paling bawah harusnya lebih tua ya daripada yang kemudian ya. Karena ini yang tua ini terkubur dulu. Kemudian karena aktivitas manusia yang berikutnya atau karena peristiwa alam itu terkubur, kemudian membentuk lapisan sendiri. Sehingga kalau kita cross section, kita kotak-kotak penggalian ini kita potong, dinding-dinding kotaknya itu seperti kue lapis itu kan. Kita ingat ya kue lapis, Masing-masing lapisan ini kan mencerminkan peristiwa di masa lalu ketika manusia menggunakan tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Dan itu saja salah satu tantangan para arkeolog, selain merekonstruksi benda-benda tersebut, ini apa, itu apa, kemudian juga menentukan umurnya. Ya, jadi masing-masing lapisan itu harus kita temukan umurnya. Ada banyak teknik ya, dan juga ada banyak sampel yang harus kita koleksi dengan protokol tertentu. Ya, yang umum dilakukan adalah radiokarbon ya, dengan AMS. Jadi kita radiokarbon itu, jadi kita fokus pada C14 ya, itu karbon 14. Itu kita pakai ambil itu bentuknya bisa arang bekas perapian, ataupun tulang-tulang binatang, kerang atau tumbuhan. Jadi zaman-zaman purba dulu semua organik ketika hidup kayak kita itu kan menghirup karbon, artinya menghirup ini ya, C itu dia, karbon. Kemudian ketika mati sudah nggak menghirup lagi, tapi kemudian merilis karbon ini. Sebenarnya tiga ini lagi. Nah, karbon 14 dan karbon 12 di dalam yang ada di dalam tulang maupun di dalam arang atau di kerang, tulang-tulang hewan dan sebagainya, itu membelah atomnya setengahnya. Nah, setiap membelah atom dari C14 ini memerlukan waktu 5.730 tahun. Lama juga ya. Lama pembelahnya. Nah, pembelahannya terjadi 9 kali ya. Karena apa? Karena dalam setiap atom C12 itu hanya akan ada satu atom dari C14. Sehingga karbon 14 ini maksimal hanya bisa menentukan umur sekitar 50.000 tahun yang lalu maksimal. Karena setelah itu atom karbon 14-nya udah habis gitu loh. Nah, kalau kita memiliki umur-umur yang lebih tua dari itu, kita menggunakan teknik yang berbeda. Dan kebetulan di BRIN, di kantor BRIN, di KST di KST Soekarno, kemudian di KST
yang ada di Serpong sudah memiliki fasilitas untuk pertanggalan, untuk dating ya. Dan kalau ada yang tidak bisa ya kita lakukan di luar negeri, tapi sebagian besar sudah bisa dilakukan di lingkungan BRIN sendiri. Nah, kalau di lebih dari 50.000 tahun, memang kita harus kan teknik yang lain, pokoknya uranium, kemudian ESR, OSL dan sebagainya, banyak sekali yang dan itu juga salah satu tugas arkeolog untuk menentukan umur. Ya. Tapi paling umum digunakan adalah C14 tadi. C14 tapi itu sayangnya hanya sampai maksimal 50.000 tahun. Itu pun sudah susah. Biasanya sampai 45.000 tahun. Itu udah susah sekali itu. Ya. Memang serumit itu ya Pak ya ternyata ya Pak. Untuk mapping dan sebagainya, untuk meneliti sebuah apa yang sudah di mapping itu memang serumit itu ya Pak ya. Ya serumit dan agak seru maksudnya. Jadi tapi kenapa Profesor Dokter ini suka dengan arkeologi, apa sih yang mendasari sukanya itu Dok? Ya memang dulu saya dibesarkan di lingkungan Kars ini ya. Ini kan Kars ya, di Gunung Kidul ini Kars, sebagian besar Kars, Gamping ya. Jadi ya sebagian ada Gamping. Karena kalau Gamping kan belum tentu Kars. Tapi kalau Kars pasti Gamping. Ya. Kalau Kars itu kan salah satu cirinya ya banyak luweng, banyak singhul, banyak sungai-sungai bawah tanah yang kita temukan di sekitar Semanu. Itu kan luar biasa tuh. Itu unik sekali. Ya makanya karena Gunung Kidul, sebagian besar Gunung Kidul masuk dalam wilayah kawasan Kars, Gunung Sewu ya, dengan Pacitan jadi satu. Itu bahkan sudah menjadi cagar dunia kalau salah ya, cagar lingkung kalau nggak salah, jadi udah di bawah UNESCO atau apa gitu loh ya, karena Gunung Sewu itu unik gitu loh. Hingga saya dari kecil sudah tertarik dengan hal semacam itu, tapi lebih tertarik ke alam ya. Saya sering masuk ke gua-gua bawah tanah itu. Dulu masih ingat saya ada sekarang jadi namanya Gua Pindul ya kalau nggak salah. Ya dulu apa istilah dulu, gelaran atau apa dulu itu ya. Betul ya. Ya dulu waktu saya kecil namanya gelaran, terus kemudian di Semanu itu ada gua Kali Suci, kemudian ada gua namanya tuh Gurubuk dan sebagainya, yang sekarang udah menjadi tempat wisata minat khusus ya. Saya kecil sudah sering ke sana dulu ya, walaupun dulu belum ada fasilitas apa-apa. SMP itu sudah sering ke sana, sehingga saya kok tertarik dengan hal alam. Tapi lama-lama mulai tertarik dengan manusia yang hidup di lingkungan seperti ini. Bagaimana sih manusia zaman dulu itu hidup di Indonesia, memiliki iklim tropis, memiliki lingkungan dan landscape yang tidak banyak berubah lah dengan tempat-tempat yang lain. Oke, sedikit menyimpang dari itu Pak Dr. Thomas ya. Kalau tadi disampaikan dalam penggalian atau ekskavasi tadi ada berlapis-lapis. Nah, apakah setiap lapis ini nilai lama waktunya sama atau berbeda sih Pak? Ya, setiap lapisan kadang berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Itu menjadi tantangan tersendiri karena kalau kita bekerja dalam situs arkeologi, itu kan kita bekerja seperti detektif itu loh. Jadi kita kayak kita detektif Conan ya. Jadi kadang-kadang kita bermain seperti anak-anak itu, main puzzle ya. Jadi karena itu hanya potongan-potongan puzzle, nanti kita harus bisa merekonstruksi, menyambungnya, sehingga ini menjadi sebuah cerita, sebuah historiografi di masa lalu. Sehingga ketika dari awal pun sudah kita identifikasi, oh ini berasal dari periode ini. Tadi kan saya sampaikan bahwa dalam masa prasejarah itu paling tidak dibagi 4 periode. Yang pertama itu Paleolitik, kemudian yang kedua itu Pre-Neolitik atau sering disebut juga Mesolitik, ketika manusia sudah mulai menghuni gua-gua. Kemudian yang ketiga adalah Neolitik, ketika orang manusia zaman dulu sudah mulai mengenal wadah, yaitu gerabah. Itu udah dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di Indonesia itu. Kemudian juga kapak-kapak persegi yang dari batu, tapi belum mengenal besi. Ya. Kemudian baru di level akhir itu masa perundagian atau paleometalik. Orang udah mengenal logam. Tapi yang dikenal logam pertama bukan besi. Yang dikenal pertama adalah kuningan dan juga perunggu. Jadi campuran yang mudah lebur tentu saja. Besi baru kemudian. Baru akhir-akhir betul besi. Jadi yang dikenal awal itu perunggu, kuningan dan sebagainya. Dan semacam itu yang diinikan. Karena yang mudah lebur yang Jadi dari
dari periode ini sebagai seorang arkeolog kita harus tahu, oh kita menemukan pecahan gerabah, oh ini berarti konteksnya bertemu dengan zaman Neolitik, oh di Indonesia sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun yang lalu. Dan masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki umur yang berbeda-beda. Ada yang kalau kita ada sebuah hipotesis bahwa Neolitik itu berasal dari utara yang dibawa oleh kelompok Austronesian Austronesia atau penutur Austronesia yang membawa kebudayaan beliung, gerabah dan sebagainya, juga domestikasi binatang termasuk babi, anjing dan sebagainya. Jadi kalau itu betul, itu sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. Dan seandainya dari utara, dari Taiwan, berarti Kepulauan Indonesia yang utara, ke Sulawesi Utara dan sebagainya itu lebih tua mungkin daripada yang ada di selatan. Karena perjalanannya dari utara ke sana kemudian ke timur, kemudian balik lagi ke sini. Tentu saja masa-masa itu karena manusia sudah lebih modern, aktivitas mobilitas manusia zaman dulu itu lebih baik gitu loh. Karena sudah mengenal alat transportasi air sederhana dengan dulu yang dikenal outrigger kano itu loh, yang kano dengan kapal tapi perahu kecil sampan itu, tapi sudah mulai pakai cadik dan juga udah pakai layar ya segitiga itu loh. Ya betul Jadi dari situlah kita bisa mendeteksi urut-urutan tadi itu. Ya, jadi kemudian juga kita konfirmasi dengan hasil laboratorium. Apa betul ini umurnya berapa ribu tahun yang lalu secara lebih detail dan lebih ilmiah itu tentunya. Oke. Ada satu hal yang jadi ingin Abi tanyakan nih Pak Thomas ya. Kalau di Indonesia sendiri itu untuk perkembangan arkeolog khususnya manusia purba ini paling tua di mana Pak? Apakah di Sangiran atau di sisi utara atau seperti apa yang disampaikan tadi Pak Thomas? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog di Indonesia sejak zaman Belanda kemudian zaman peralihan ke penelitian Indonesia sendiri, sejauh ini yang tertua memang di Jawa, yaitu di Sangiran. Di Sangiran? Ya, yang sejauh ini yang tertua ya. Walaupun ada indikasi lain yang kemudian lebih tua kayak di Bumiayu atau di Tegal, di Semedo itu ya kemungkinan. Tapi sejauh ini data yang otentik yang sudah lebih detail itu di Sangiran, yaitu sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Kemudian yang manusia purba yang kemudian itu kita temukan juga di Flores, tapi itu lebih muda ya, sekitar 700.000 tahun yang lalu. Kita temukan gigi-giginya belum lengkap. Kemudian di Liang Bua kita temukan tapi jauh lebih muda. Itu masih menjadi polemik apakah itu manusia purba atau manusia modern yang mengalami patologi dan sebagainya. Tapi terlepas dari semua itu, Indonesia memberikan peran penting ketika kita melakukan studi tentang sejarah evolusi manusia ini, mulai dari manusia purba, dari Homo erectus sampai ke manusia modern. Ya, dan itu memang kita temukan di Indonesia yang tertua itu kita temukan di Sangiran. Dan sejauh ini memang banyak sekali yang kita temukan, baik yang tengkoraknya masih utuh, masih ini, dan peralatan batunya, alat-alat batunya juga kita temukan. Dan dating di lapangan cukup bagus tentunya. Jadi memang itu. Dan kemudian kalau manusia modern itu hampir kita temukan di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, baik yang sudah tinggal di gua-gua maupun di tempat-tempat terbuka ya. Jadi kita untuk manusia purba maupun manusia modern kita punya banyak sekali situs arkeologi yang perlu dikembangkan, perlu diteliti lebih detail lagi. Kalau di Indonesia sendiri, Dr. Thomas, ini paling banyak ini ya untuk jenis manusia purba ini apa nih Pak Thomas? Ya sejauh ini manusia purba yang sangat terkenal di Indonesia yaitu dari spesies dari Sangiran itu yaitu dari Homo erectus ya yang dulu disebut Pithecanthropus erectus. Homo erectus itu banyak dan itu 60% temuan erectus di dunia ini berasal dari Indonesia, terutama dari kelompok Sangiran ini. Sangiran, Trinil, Ngawi dan sebagainya ini. Kemudian yang dalam 2 dekade ini menjadi bahan-bahan perbincangan ilmuwan, yang itu yang dari Flores, yaitu Homo floresiensis itu. Karena walaupun dia lebih muda, tapi karakteristiknya itu, ciri-ciri tubuhnya itu memang cukup tua sekali, cukup tua, dan dia hidup dengan bersama-sama dengan binatang-binatang purba seperti
stegodon, yaitu gajah purba. Yang kita temukan dan juga binatang-binatang yang lain seperti stork, marabu stork atau burung bango raksasa. Itu cukup unik tentunya. Jadi kita masih terus melakukan pendalaman tentang itu, baik umurnya maupun karakteristik ataupun ciri-ciri dari manusia ini. Dan karena kalau dalam arkeologi kita nggak hanya membahas manusianya saja, tapi kita membahas konteksnya, kita membahas peralatannya apa saja, kemudian lingkungannya seperti apa. Kalau dilihat dari penelitian tadi nih Pak, dari ekskavasi ini populasinya tuh seberapa banyak sih Pak dalam persebaran itu tadi? Masing-masing situs, masing-masing itu memang sulit sekali untuk ini. Ini pertanyaan yang dari zaman dulu memang selalu kita ini kan, tapi tidak mudah kita menjawab ya, karena kita bicara tentang manusia purba yang belum kita ketahui dalam satu, maksudnya Mas Abi kan dalam satu grup itu populasinya berapa. Pokoknya kayak sekarang mungkin mudah ya kita, di Wonosari populasinya sekian juta orang. Tapi zaman purba dulu karena mereka masih nomaden, masih berpindah satu tempat ke tempat lain, tergantung pada sumber daya alam, sehingga memang tidak terdeteksi dengan baik berapa sebenarnya populasi tiap-tiap situs. Umpamanya di seluruh Indonesia ada 1000 situs arkeologi ya. Tiap situs itu berapa populasinya? Karena kadang-kadang yang kita temukan adalah hanya satu rangka atau dua rangka manusia dalam level tertentu. Kadang-kadang ada level bawah, level tengah, level atas. Nah, kadang-kadang tentu saja tidak semua manusia zaman dulu yang mati kemudian dikubur di situs tersebut, kemudian mati waktu mereka perjalanan pindah dan sebagainya. Jadi kita sulit sekali untuk mendeteksi sekarang ya, mendeteksi kemungkinan berapa populasinya. Itu saja teman-teman yang ada di statistik mungkin bisa mendeteksi atau melakukan modeling ya, kira-kira apa satu grup itu isinya 10 orang atau 15 orang, itu sampai sekarang kita masih sulit sekali untuk ininya. Ya kan dari beberapa situs yang menarik kayak kemarin di Sumatera Selatan ya, itu hasil kerja dari teman-teman di Puslit Arkeologi yang sekarang di BRIN ya, di bawah pimpinan Profesor Truman Simanjunta itu. Mereka menemukan situs yang ada rangka manusianya banyak sekali, lebih dari 50 kalau seingat saya ya. Jadi kalau kita membayangkan seperti itu, mungkin ya manusia zaman dulu yang hidup dalam satu area mungkin ya sekitar seperti sekarang ini mungkin 30 sampai 50 orang. Tapi kita situs lain tidak memiliki seperti itu tidak langka sekali. Ya, dan ini temuan yang ada di Sumatera Selatan ini luar biasa ini sebenarnya. Jadi teman-teman dari Pusat Arkeologi Nasional dulu yang sekarang udah jadi di BRIN itu ya, itu dulu luar biasa. Itu mungkin akan menjadi model atau menjadi apa ya, menjadi bahan pertimbangan untuk mengkalkulasi kira-kira satu grup itu populasinya berapa. Dan itu menarik sekali itu Mas Abi. Itu memang itu pertanyaan yang sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian tentang itu, dan juga bisa menjadi pemicu bahwa nanti arkeolog juga bisa memprediksi seperti itu. Nah kalau untuk masa terakhir manusia purba ini kapan sih Pak Thomas? Nah kalau yang dari Sangiran itu tentu masih dengar ya istilah dulu Homo erectus solensis ya dulu. Pernah ya. Itu memang yang Homo sapiensis ya Pak ya. Ya kalau Homo sapiens itu maksudnya udah Pak, manusia modern, enggak masuk ke manusia purba sebenarnya. Jadi manusia purba itu sampai ke yang di Sangiran itu yang masih ini ya. Tapi itu kalau saya tidak salah ini umur terakhir itu sampai 200 ribuan. Ya sekitar 200 yang solensis, artinya manusia purba Homo erectus yang sudah mengalami, yang udah progresif, artinya udah mengalami evolusi fisik maupun peralatan sudah mulai modern. Ya, makanya saya menyebutkan evolusi manusia itu artinya bukan hanya evolusi secara fisik tapi juga berkaitan dengan peralatannya, teknologinya. Itu manusia purba itu yang paling ini memang sampai segitu ya. Tapi yang di Flores itu kalau memang kita semua sepakat bahwa itu masuk kategori manusia purba, itu sampai sekitar 100.000 tahun gitu ya. Jadi untuk Homo erectus memang yang terakhir ya kemungkinan yang di Sangiran itu sekitar kalau saya tidak salah sekitar 200.000 atau gimana ya. Atau mungkin lebih muda lagi kita nungguinnya.
Dan itu memang tantangan bagi para arkeolog maupun para geokronologi dan paleoantropologi untuk mendeteksi umurnya gitu tentunya. Mas itu memang tidak mudah gitu. Tidak mudah ya, sulit betul, sekali ya. tentunya. Tapi kalau untuk masa-masa evolusi dari zaman purba kemudian ke masa manusia modern ini dengan peralatan-peralatan ini kapan sih Pak dimulai? Apakah dimulai ketika yang tadi disampaikan di depan tadi Pak Thomas ketika penyusutan daratan laut menjadi daratan itu atau seperti apa nih Pak? Oh enggak, jadi kalau laut menjadi daratan itu sejak zaman purba pun sudah terjadi, sehingga itu yang menjadi pemisahnya tadi ya Pak? Ya menjadi momen ketika manusia purba bisa menyeberang dari daratan ke ini, dan manusia modern juga bisa. Tapi kalau kita dipertanyakan masalah kapan kemudian kehidupan modern atau manusia modern itu mulai hadir di Indonesia ya, itu sejauh ini data arkeologis itu memberikan kepada kita manusia modern tertua yang kita temukan di Indonesia itu dari Sumatera itu sekitar 70.000 tahun yang lalu, yaitu dari Lidah Ayer ya, Lidah Ayer, situs Lidah Ayer. Kemudian kalau yang di Kalimantan itu ada dari Sarawak, dari mana? Dari Niah itu yang dari masuk ke Malaysia itu sekitar 46.000. Kemudian dari Flores juga 46.000. Di Jawa itu ada Wajak ya, umurnya sekitar segitu 40 sekitar. Kemudian di Timor juga segitu. Jadi hampir semua ini range waktunya perubahan itu antara 70.000 sampai 40.000 ini mulai awal-awal sampai resen sampai 0 tahun lah, sampai zaman sejarah gitu. Ya terus berkembang gitu. Sementara di Australia itu ada indikasi manusia modern yang otaknya sudah tinggi, artinya seperti kita yang manusia modern tadinya. Itu ya sekitar 65.000 tahun yang lalu ya. Jadi kita masih terus mendetailkan ini gap antara 70.000 dengan 40.000 itu mereka ada di mana ini? Ya ini kan maksudnya itu Pak. Ya, betul, itu kan mereka ada di mana ini? Karena umur itu masih minim. Jadi kalau di Flores, di NTT, kemudian di NTT, kemudian di Sulawesi, kemudian di Borneo, di Jawa, itu range waktunya sekitar 40-50.000 tahun. Nah, ini antara 40 atau 50.000 tahun dengan 70.000 tahun yang kita temukan tertua di ini mereka kemana? Betul. Apakah memang belum ditemukan? Apa memang masih di dalam tanah, artinya belum tergali oleh arkeolog gitu. Mudah-mudahan kita bisa mereduksi gap ini. Oke Pak. Kemudian ke flashback ke belakang tadi nih Pak ya. Ketika tadi persebaran manusia purba ketika Indonesia ini masih menyatu dengan wilayah tengah dan barat ya Pak ya. Nah itu berarti pada masa prasejarah tadi ini suhu di bumi ini masih dingin ya Pak ya? Ya masih betul. Jadi suhu dari hasil kan kadang-kadang kita bekerja sama dengan teman-teman yang dari paleo environment, paleoekologi ya. Jadi mereka memang fokus kepada rekonstruksi kondisi lingkungan dan iklim. Ya jadi memang zaman dulu ya jauh lebih dingin dari sekarang ya. Jadi fluktuasinya antara panas dan dingin itu bisa kita ketahui ya. Dan juga kita bisa mengetahui juga kondisi curah hujan ya. Karena kita juga meneliti dengan sampel-sampel yang kita ambil dari gua-gua bawah tanah, yaitu stalagmit ya. Tahu stalagmit ya? Stalagmit itu yang netes di atas, yang di gua-gua itu stalagmit itu. Nah, dari bawah ke atas. Ya betul, stalagmit. Nah, stalagmit itu ketika tumbuh, kalau kita belah gini, itu kan akan kelihatan kayak ring itu, kayak kayak kambium gitu. Ya betul. Nah itu pertumbuhannya mereka ini kan bisa mencerminkan curah hujan. Kalau hujannya tinggi, percepatannya tinggi sekali. Mungkin tebal-tebal ininya, masing-masing ring itu. Dan itu kemudian kita diukur dengan di laboratorium, dan juga kita ambil sampel dari masing-masing ini untuk pertanggalan. Sekian ribu tahun yang lalu ini curah hujannya tinggi, artinya sangat basah. Dan kita bisa berasumsi kalau basah, landscape yang di luar sana vegetasinya artinya harusnya menghijau gitu loh. Demikian juga kalau kita temukan di lapisan kayak tadi itu, kayak kue lapis tadi itu, tiba-tiba kita temukan lapisan abu vulkanik, abu gunung. Dari kita kemudian dating. Kemudian kita dating umurnya berapa, kita bisa menjelaskan bahwa sekian puluh ribu tahun yang lalu terjadi letusan gunung api. Kemudian kita ambil sampelnya,
kita cek umurnya berapa, kemudian kita cek juga ini berasal dari gunung apa, karena masing-masing letusan gunung api kan unik ya. Jadi mereka punya karakteristik tersendiri sehingga kita bisa analisis abu gunung ini. Di dalamnya kan ada gelas, ada kaca ya. Kadang-kadang dari kaca ini memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda sehingga kita cek masing-masing. Jadi disitulah kita tahu. Makanya untuk Indonesia, umpamanya untuk Asia Tenggara bahkan dunia ada satu apa ya, kita cukup bangga juga karena itu menjadi acuan. Umpamanya kayak Danau Toba Purba itu kan sudah dikenali ketika Danau Purba Muda itu terakhir meletus itu 74.000 tahun yang lalu. Dan itu hampir terjadi lebih dari setengah bumi ini terkena imbasnya. Jadi kita tahu nanti cara membedakan gimana. Ternyata kaca-kaca yang ada di abu vulkanik itu masing-masing berbeda. Jadi kadang-kadang kita bekerja sama dengan teman-teman dari geochemistry maupun dari vulkanisme atau dari teman-teman yang bergerak di bidang yang lain tentunya. Ya. Kalau dari lapisan-lapisan tadi nih Pak Dr. Thomas, nih kan tadi disebutkan ada yang akibat dari letusan abu vulkanik. Nah kemudian apakah juga ada dari sisi yang lainnya nih Pak? Yang kalau kita melihat di lapisan-lapisan yang tadi disampaikan Pak Dr. Thomas ini terjadi evolusinya tuh evolusi seperti apa sih Pak? Ya, ini saya ambil contoh ya Paknya. Kalau kita kayak lagi-lagi di Flores ini menarik, penting karena di satu gua ini dihuni oleh dua spesies manusia yang berbeda ya. Dua jenis berbeda. Iya betul. Jadi satu manusia yang kita sebut manusia purba Homo floresiensis, yang satunya lagi manusia modern Homo sapiens. Nah untuk ngomongin tentang perkembangan ya, di lapisan Homo floresiensis ini antara 100.000 sampai 50.000 tahun yang lalu itu hanya kita temukan fauna-fauna besar kayak stegodon, gajah purba dan burung besar ini, dan juga tapi kita tidak temukan bukti-bukti adanya api. Nah itu. Nah ketika sekitar 46.000 tahun yang lalu, 42 sampai 42.000 tahun yang lalu, kemudian terus berlanjut ke atas, itu yang lebih muda lagi. Itu mulai kita temukan arang dan juga bekas-bekas pembakaran kayak perapian itu. Terus kemudian artefak batunya juga mulai berubah nih, bahan bakunya. Kemudian juga faunanya, binatang-binatangnya juga sudah nggak kita temukan lagi binatang-binatang besar. Artinya apa? Dari sini lapisan-lapisan ini kita bisa mengetahui sequence atau urut-urutan yang purba dulu dihuni oleh manusia jenis ini. Peralatannya ini, bahannya apa, kemudian umurnya berapa, kemudian ini nggak ada api, itu harus kita rekam semua. Kemudian jenis-jenis binatangnya ini, kondisi lingkungannya seperti ini, mungkin terbuka atau hutan, dan bagi lingkungan atau savana, kita kan tahu karena kita dari masing-masing lapisan kadang-kadang kita ambil sampel tulangnya untuk mengetahui isotop, untuk analisis isotop. Jadi dari isotop itu kita tahu binatang itu makan apa atau manusia itu makan apa. Kalau ketika manusia binatang dan sebagainya ketika dimakan manusia, tapi binatang itu kita analisis itu ada kandungan karbon 3 dan karbon 4. Itu kan jelas yang satu itu kaitannya dengan tanaman-tanaman besar, yang satu lagi berkaitan dengan tanaman rumput-rumputan. Ya, jadi itu bisa ketahuan bahwa lingkungannya seperti apa. Ya itu dari analisis isotop itu. Kita analisis juga itu. Sehingga arkeologi hanya kompleks sekali, tidak hanya ngomongin artefak batu, tidak hanya ngomongin tulang belulang, tapi kita juga bertanggung jawab untuk zaman dulu itu hidupnya manusia, zaman purba maupun zaman modern awal dulu seperti apa sih lingkungannya, gitu harus kita cari. Dan itu masing-masing kita bisa mengetahui perubahan dari A ke B. Jadi proses perubahan budaya ini seperti apa, mulai dari paling bawah seperti ini, ini nggak ada api, alatnya ini. Ini yang ini udah mulai api, alatnya ini, binatangnya ini, sampai atas kemudian. Bahkan di level-level akhir yang tadi saya cerita tentang Neolitik, itu kalau situs-situs gua sudah mulai ada indikasi, manusia udah mulai mengenal penguburan. Jadi manusia yang mati itu dikubur dengan sengaja. Kadang-kadang ditaburi oker merah-merah itu, kadang dikasih periuk, istilahnya bekal kubur. Jadi mungkin ada pengetahuan atau ada kepercayaan bahwa mereka setelah mati akan hidup di alam sana, sehingga yang mati ini dibekali dengan periuk itu. Tapi
itu semua kan unik ya. Jadi ada perubahan budaya, perubahan dari fase ke fase, dan kita dari fase ke fase ini tahu umurnya. Jadi sekali lagi para arkeolog itu tidak hanya berkutat dengan alat batu, tulang, fosil dan ini, tapi juga berkutat dengan konteks zaman dulu. Zaman dulu itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kalau seandainya contoh gini Mas Abi, di satu situs kita temukan kerang laut, tapi situs itu ada di pedalaman, jauh dari laut. Mau nggak mau kita harus cek dulu ini jenis laut ini, jenis kerang laut ini berasal dari mana? Dari mana? Artinya apa? Mungkin jangkauan jelajah manusia modern yang tinggal di situs ini sampai ke pantai gitu loh. Apakah atau ada tukar menukar gini dengan yang ada di pantai? Itu contoh-contoh yang seperti itu kadang-kadang menjadi permasalahan yang harus kita urai satu persatu. Jadi memang kadang sulit tapi menarik nih ya Pak Dr. Thomas. Betul. Kalau ngomongin bahas tentang arkeologi, geografi dan demografinya nih ya. Nah tentunya nih kalau hal yang terkait dengan penghuni masa purban nih Pak Dr. Thomas, kalau di Gunung Kidul sendiri ada nggak sih Pak? Nah ini sebenarnya ini agak kontradiktif nih sebenarnya Mas Awi. Gimana Pak? Karena saya tuh lahir di Gunung Kidul, saya besar di Gunung Kidul, kemudian ketika saya menjadi arkeolog, saya tuh lebih banyak di luar Gunung Kidul gitu loh. Ya, jadi saya lebih banyak di Indonesia Timur sebenarnya jujur aja. Tapi beberapa waktu juga saya punya kesempatan untuk ke Gunung Kidul, dan teman-teman dari Pusat Arkeologi Nasional dulu udah melakukan banyak identifikasi di Gunung Kidul, mungkin lebih dari mungkin ratusan situs arkeologi yang ada di Gunung Kidul ya. Maaf. Yang dulu sudah dimulai zaman Profesor Turman Simanjuntak juga yang pertama kali melakukan studi mendetail di Gunung Kidul. Yang saya tahu adalah di Gunung Kidul memiliki, mungkin hanya Gunung Kidul, tapi DDIY ya. Itu satu-satunya gua prasejarah yang terbagus dan tertua ya ada di Braholo. Gua Braholo itu ada di Desa Semugih di Kecamatan Rongkop. Ya. Dari hasil penelitian zaman dulu tahun 90-an 2000-an itu umur tertuanya sudah 30.000 tahun. Dan ini tapi sayangnya sampai sekarang nggak dilanjutkan itu. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah daerah maupun dari dinas terkait maupun ini juga bisa bekerja sama dengan BRIN. Jadi bisa melanjutkan lagi penelitian itu agar nanti hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin atau dibuatkan museum di lokasi dan sebagainya. Karena contoh yang bagus ya udah dikerjakan oleh UGM banyak, kayak di Ponjong itu ada situs Gua Blendrong, gua apa ya namanya? Saya lupa malah namanya. Di wilayah Ponjong itu ya. Di wilayah Ponjong itu ada gua-gua juga bagus. Ini ada Gua Bentar. Gua Bentar, kemudian di Rongkop itu selain Gua Braholo ada Gua Tritis. Dan dulu dari survei ada banyak sekali. Kemudian yang tertua itu sebenarnya di Das di bantaran Sungai Kalioyo itu sebenarnya. Itu ada banyak alat-alat batu tipikal Paleolitik yang lebih tua di sepanjang itu. Cuma sampai sekarang belum ketahuan umurnya berapa. Dan juga manusia pendukungnya siapa belum tahu. Sama Gunung Kidul memiliki sama dengan Gunung Sewu yang ada di Pacitan, memiliki potensi sumber daya arkeologi yang cukup luar biasa, sehingga ini kalau dikembangkan bisa menjadi penyeimbang dengan potensi-potensi terkait dengan objek alam. Jadi ini akan sangat menjadi balance antara yang alam sama yang budaya ya. Saya cukup kaget juga waktu itu sebagai seorang arkeolog. Saya juga kaget dan bangga kita di Gunung Kidul ternyata memiliki situs arkeologi yang cukup tua ya, jadi mulai dari prasejarah awal sampai prasejarah akhir. Kalau kita lihat awal itu ya ada di gua-gua dan juga mungkin di sepanjang aliran Kalioyo ini. Dan ini perlu dikembangkan, mudah-mudahan nanti ya dari dinas atau dari lembaga terkait bisa tergugah untuk mulai mungkin membuat semacam museum lapangan yang ada di lokasi tersebut. Kemudian juga masa-masa akhir prasejarah di megalitik banyak, kayak di mana ya, di Bleberan, kemudian di mana itu yang di dekat Gua Pindul itu ada di wilayah Karangmojo itu Pak ya. Ya betul, itu kan ada situs-situs megalitik yang sudah dikelola dengan baik, dan itu salah satu yang mungkin menjadi pemicu dan nantinya akan
dikembangkan lagi yang lebih tua, dan itu mudah-mudahan nanti akan bisa dikembangkan dengan baik sekali gitu. Tapi kalau yang ini Pak di Das Oyo ini kenapa nggak ada upaya untuk penggalian atau ekskavasi agar untuk mengetahui ini apa sih sebenarnya kendalanya mungkin dari Pak Dr. Thomas sendiri? Dari beberapa artikel atau laporan yang saya baca, teman-teman dari Balai Arkeologi Yogyakarta sudah beberapa kali melakukan survei, dan juga teman-teman dari UGM, ya para arkeolog ini melakukan survei di sepanjang Oyo ini. Ya, salah satu kesulitannya mungkin karena kontur dari Oyo ini ya, jadi tidak mudah. Seperti juga di Bengawan Solo, kadang-kadang tidak mudah mana yang harus kita cek untuk ininya, karena kalau kita temukan benda-benda arkeologis yang tua-tua ada di bantaran sungai, itu kadang-kadang proses transformasi atau aspek tafonominya itu udah tinggi. Artinya dulunya mungkin nggak dari situ, jadi terbawa dari daerah yang lain. Nah, ini yang harus kita cari. Jadi tapi teman-teman dari dulu Balai Arkeologi Yogyakarta dan UGM itu udah beberapa kali mencoba untuk membuat checkpoint titik-titik di mana banyak ditemukan konsentrasi temuan alat batu dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ke depan ini betul Mas Abi tadi, ini ke depan bisa ditindaklanjuti dengan ekskavasi atau penggalian arkeologi yang lebih sistematis, sehingga nanti kita bisa mengetahui lebih detail sebenarnya itu kapan terjadi atau kapan manusia mulai menghuni di sekitar Kali Oyo ini, karena cukup tua sekali itu dari segi teknologi artefak batunya itu tentunya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan ekskavasi di bantaran Sungai Oyo ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, betul. Dan tentunya ini juga menjadi tambahan wawasan Kasana untuk edukasi pariwisata juga nih Pak. Betul. Nah, kemudian sebelum kita closing nih Pak, ternyata udah hampir 1 jam nih Pak. Terima kasih. Baru ngobrol saat. Nah, dulu menurut informasi bahwa di Gunung Kidul ini ada lautan ini Pak, lautan. Nah, kemudian ada pengangkatan tektonik sehingga muncullah daratan di Gunung Kidul. Nah, sebenarnya dari kaitannya dengan prasejarah dan kemudian ditemukannya situs di Gua Brahulo ini seperti apa nih? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang alurnya seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya nggak cuma Gunung Kidul. Jadi Indonesia itu kan unik ya. Kepulauan Indonesia itu bagian dari lempeng Eurasia. Ya, kemudian pecah menjadi pulau-pulau. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa Eurasia itu ada di atasnya benua Australia dan lempeng Samudra Hindia. Sehingga lempeng benua Australia ini selalu menujam ke benua kita. Sehingga ketika benua Australia itu pergerakannya ke utara menunjam ke bawah, kita mulai terangkat. Sehingga dan juga dari Samudra Hindia ini istilahnya subduksi ya. Jadi ketika sudah terjadi terus-menerus, itu sepanjang Kepulauan Indonesia bagian selatan dari Sumatera sampai ke Ambon, Maluku, kita masih ingat ya ada istilah Ring of Fire, cincin api dunia. Dan itu terus dari Indonesia, Jepang, kemudian sampai Chili di Amerika Latin. Indonesia, semua pulau Indonesia di bagian selatan itu miring begini, miring ke utara lin gitu ya. Karena apa? Karena memang disubduksi ini. Dari Australia. Iya betul. Ya dari dulu lautan kemudian keangkat. Itu sejak zaman sekian juta tahun yang lalu itu mulai terangkat dari lautan. Karena disubduksi ini. Dan itu kalau itu subduksi berjalan intensif itu memunculkan gempa, aktivitas vulkanik di sepanjang cincin api ini. Nah, kaitannya dengan kehidupan purba dulu zaman purba dulu yang pertama kali menjadi daratan itu Jawa Barat sebenarnya. Itu sekian juta tahun yang lalu ya. Jadi Jawa Tengah sama Jawa Timur itu belum ada, masih pulau-pulau. Ya. Nah, kalau kita ingat salah satu yang penting adalah di Karangsambung, Kebumen ya. Itu muncul batuan tertua di Indonesia. Kemudian 2 ada Ngelanggeran ya. Itu dulu pulau, tapi ada dari pulau-pulau dulu, tapi termasuk tua itu. Tapi ada itu sebagai gunung api juga, Bayat, dan juga kemudian di daerah Jepitu juga ada gunung-gunung api purba, tapi udah ke bawah. Nah, manusia baru bisa menghuni di Jawa Tengah ini termasuk Gunung Kidul itu sejak
itu sudah betul-betul menjadi daratan dan ini miring. Itu kenapa dulu karena dulu lautan, sehingga kalau kita jalan-jalan ke Rongkop, ke pesisir sana, di atas bukit Gamping itu kan koral dulu sebagian, ya. Iya, koral laut. Jadi kita kadang-kadang kita menemukan koral yang masih bentuknya masih koral kayak hidup itu, dan juga kerang-kerang fosil-fosil kerang laut di puncak-puncak bukit. Yaitu menunjukkan bukti bahwa zaman dulu bagian selatan ini memang lautan. Bagian utara jarang kita temukan, tapi di selatan hampir semua pegunungan selatan akan kita temukan. Ya. Sampai ke daratan baru ada kehidupan manusia berubah. Ya, makanya kita pelan-pelan mencoba untuk membuat sebuah historiografi sejarah tentang kehidupan manusia dari purba sampai manusia modern. Jadi itulah salah satu tugas arkeologi, termasuk arkeolognya, untuk bisa merekonstruksi kehidupan zaman dulu baik purba sampai ke masa-masa sejarah, termasuk wilayah kewilayahan ya, termasuk untuk Gunung Kidul seperti apa. Nanti ini akan selalu kita ikutkan. Artinya gini, tidak hanya situs arkeologi tapi lingkungan juga kadang-kadang kalau kita penelitian dalam situs arkeologi itu juga kita analisis ya, betul. Oke, terima kasih Pak Dr. Thomas, dan tentunya nggak terasa nih waktu terus berakhir Pak. Tapi sebelum kita closing nih Pak Thomas, mungkin bisa disampaikan pesan kepada pemirsa Daksinarga TV dan juga pendengar radio Suara Daksinarga terkait bagaimana peran arkeologi Indonesia studi sejarah evolusi manusia khususnya di Gunung Kidul nih Pak. Ya, terima kasih Mas Abi. Jadi saya mengimbau bahwa informasi kecil apapun dari masyarakat itu sangat penting bagi kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, untuk bisa memperoleh informasi sebanyak-banyak, dan kita bisa bekerja bersama-sama untuk mengembangkan atau memanfaatkan situs-situs arkeologi atau potensi sumber daya daerah digunakan semaksimal mungkin. Dan kita para arkeolog baik di BRIN maupun di lembaga lain pasti sangat terbuka untuk bisa membantu mengisi informasi itu dari segi ilmiahnya, dari segi saintifiknya, kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik daripada hanya mendengar dari si A, si B dan sebagainya, tapi kita bisa memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi, dan juga manfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita punya, dan itu karena itu menjadi ciri khas dari masing-masing Indonesia. Itulah kenapa keragaman menjadi sebuah kekuatan besar di bangsa dan negara Indonesia ini, karena dari situlah kita bisa belajar. Bukan hanya dari masa sejarah sekarang, tapi masa purba dulu pun keragamannya banyak sekali dari segi teknologi, dan itu bisa kita ambil sebagai kekuatan untuk kita bisa mengembangkan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan semoga Gunung Kidul ini juga menjadi bagian dari sejarah tentang kehidupan masa purba nih Pak. Amin ya. Yang itu bagus. Karena Gunung Kidul punya potensi besar sekali. Ya memang belum dieksplor semaksimal, tapi sudah dimulai, situs-situsnya sudah ada. Tinggal kita mengemas seperti apa. Itu akan menjadi objek yang luar biasa sebagai pendamping objek-objek wisata alam yang sudah luar biasa. Dan dengan tambahan objek wisata budaya itu akan menjadi nilai plus untuk Gunung Kidul tentu saja. Jadi karena Gunung Kidul memiliki situs arkeologi dari zaman prasejarah awal hingga bahkan zaman Islam pun banyak situs-situs arkeologi yang terkait dengan zaman Islam. Itu kalau kita kemas satu kesatuan itu luar biasa. Jadi tapi kalau terpisah memang nggak akan ada bunyinya. Tapi kalau kita kemas dengan baik, kita siapkan museum, kita siapkan ini, itu akan kelihatan dengan nyata nanti. Apalagi didukung dengan hasil penelitian yang betul. Kita sebenarnya dari awal siap untuk informasi apapun kita sudah siap. Bahkan benda-benda itu pun bisa kita buatkan replikanya untuk master-master yang tidak mungkin dipindahkan dari laboratorium, itu kita bisa dibuatkan ini aplikasinya Jadi kita hanya menunggu, mudah-mudahan kerjasama ke depan akan lebih baik lagi untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya arkeologi yang ada di daerah-daerah. Baik, terima kasih Dr. Thomas kehadiran di studio. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan juga bisa mengangkat kabupaten Gunung Kidul untuk bisa lebih dikenal masyarakat. Baik, dan tentunya demikian pemirsa Daksinarga TV, obrolan kita di kesempatan
pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tahun depan ya, masih bersama BRIN untuk memberikan informasi-informasi untuk Revolusi Harga dan juga pemirsa Daxin Harga TV. Sekali lagi terima kasih Dr. Thomas kehadiran di studio, dan Abi pamit. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.